Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imran Saputra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. NIM 251506060111104. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait proposal skripsi yang telah saya rancang sebelumnya. Adapun judul dari proposal skripsi yang saya ambil itu adalah analisis hubungan aplikasi TikTok terhadap perubahan perilaku dan prestasi belajar siswa SMK Negeri 11 Malang. Sebelum masuk ke video pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Atmaja Dwi Herlambang selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Adapun outline atau pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama dimulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 terkait dengan landasan kepustakaan, dan yang ketiga bab ketiga metodologi penelitian. Oke. Lanjut ke pembahasan pertama terkait dengan bab 1 pendahuluan. Jadi di sini ada 4 poin yang melatar belakangi kenapa saya memilih judul atau penelitian terkait analisis hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan perubahan perilaku dan prestasi belajar siswa. Dimana yang pertama itu adalah perkembangan teknologi pasca pandemi yang semakin meningkat membuat hampir seluruh masyarakat itu memiliki ketergantungan terhadap media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketika terjadinya COVID-19, kita semua dituntut untuk lockdown atau tidak boleh melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Jadi untuk sistem pendidikan Indonesia itu juga berubah, yang mana dulunya kita tidak pernah menggunakan teknologi sebagai sistem pendidikan di Indonesia. Sekarang ketika terjadinya lockdown dan pasca pandemi, penggunaan teknologi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian di sini adalah yang melatar belakangi. Yang kedua adalah TikTok sebagai salah satu media yang terpopuler yang digunakan kalangan anak-anak hingga dewasa untuk mencari informasi dan hiburan. Nah, berdasarkan penelitian atau riset yang telah dilakukan oleh We Are Social, aplikasi TikTok ini mendapatkan presentasi yang memiliki peningkatan paling tinggi penggunaannya ketika terjadinya COVID dan pasca COVID-19. Jadi, TikTok ini digunakan sebagai aplikasi untuk eh, mengembangkan kreativitas penggunanya, dan juga penggunanya dapat mencari informasi serta mencari hiburan. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan aplikasi TikTok yang disalahgunakan oleh beberapa oknum, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan aplikasi TikTok ini. Kemudian yang keempat, ini adalah perubahan perilaku dan peningkatan prestasi belajar yang terjadi pada siswa pasca pandemi. Di mana sebelumnya pada saat pandemi menggunakan sistem pembelajaran secara daring, dan pasca pandemi dilakukan sistem pembelajaran secara hybrid yang mana bisa dilakukan secara luring ataupun daring. Baik, kemudian untuk rumusan masalah, di sini yang pertama rumusan masalahnya, apakah penggunaan aplikasi TikTok ini benar-benar dapat mempengaruhi perubahan perilaku pada siswa SMK 11 Kota Malang. Kemudian yang kedua, apakah aplikasi TikTok ini memiliki hubungan dengan perubahan yang terjadi pada prestasi belajar siswa SMK 11 Malang. Nah, di sini selanjutnya terkait tujuan. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan penggunaan aplikasi TikTok terhadap perubahan tingkah laku dan prestasi belajar. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah hubungan dari penggunaan aplikasi TikTok ini terhadap perubahan perilaku siswa SMK 11 Kota Malang. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dan prestasi belajar siswa SMK Negeri 11 Kota Malang. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, di sini terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktik. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu siswa dan sekolah, terutama untuk memperkaya wawasan terkait penggunaan media sosial TikTok dan
seberapa besar pengaruh penggunaan sosial media tersebut terhadap perubahan perilaku dan juga prestasi belajar siswa SMK Negeri 11 Kota Malang ini. Kemudian untuk manfaat praktiknya, dari data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan nantinya bisa digunakan sebagai rujukan oleh peneliti berikutnya atau peneliti selanjutnya, dan dapat juga menambahkan wawasan tentang hubungan penggunaan media sosial TikTok terhadap perubahan perilaku dan prestasi belajar siswa. Untuk batasan masalah penelitian di sini terdapat dua batasan. Yang pertama, untuk subjek yang diteliti adalah siswa SMK 11 Kota Malang, dan untuk ruang lingkup penelitiannya ini adalah pada aplikasi TikTok. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan terkait bab 2, landasan kepustakaan. Nah, di sini untuk penelitian terkait itu saya mengambil referensi atau acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sri, yang mana pada fokus penelitian yang dilakukan oleh Sri ini yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam. Sehingga dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri ini memiliki hubungan atau keselarasan dari penelitiannya dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu terkait dengan pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, pada penjelasan tentang landasan pustakaan ini, adapun hipotesis penelitian. Di sini terdapat 3 hipotesis ya. Yang pertama, H0 itu tidak ada hubungan antara penggunaan TikTok dengan perubahan perilaku dan prestasi belajar. Yang kedua, H1, penggunaan aplikasi TikTok ini memiliki hubungan yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Dan yang ketiga, H2, menggunakan aplikasi TikTok tidak memiliki hubungan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selanjutnya untuk bab 3, metodologi penelitian. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan ini memiliki jenis penelitian kuantitatif, yang mana untuk pengumpulan datanya akan dilakukan melalui 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh siswa SMK 11 Kota Malang kelas 10. Kemudian observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Untuk kegiatan observasi dilakukan pengamatan secara langsung terhadap siswa SMK 11 Kota Malang. Dan untuk dokumentasi di sini adalah terkait informasi akademik siswa yang diminta secara langsung pada bagian akademik siswa. Kemudian untuk waktu dan tempat, di sini penelitian akan dilakukan dimulai daripada tanggal 1 Februari hingga 20 Maret 2023, yang mana penempatan penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 11 Kota Malang. Untuk populasi dan sampel itu adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 11 Malang. Dan untuk variabel penelitian di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama dimulai dari variabel TikTok, kemudian perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah prestasi belajar. Untuk variabel penelitian ini terdapat 2 jenis variabel. Yang pertama itu adalah variabel independen dan juga non-independen. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian ini terdapat 3 instrumen. Yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner di sini menggunakan skala liter. Kemudian observasi yang dilakukan secara langsung ke sekolah, dan yang ketiga dokumentasi. Dan yang selanjutnya adalah analisis, yang mana untuk analisis pertama kita akan melakukan uji kualitas. Pada uji kualitas ini akan terdapat tahapan untuk uji validitas dari data yang telah diperoleh, kemudian uji reliabilitas untuk data yang telah diperoleh juga, dan selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis. Baik, mungkin sekian untuk video presentasi proposal skripsi. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.